Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang mengatakan bahwa penyesalan itu memang selalu datang di akhir. Sebab kalau di awal itu namanya pendaftaran. Itu katanya saudara. Tentu ini sebuah ungkapan yang dikatakan dengan nada yang bercanda saudara, nggak serius. Tetapi bukankah itu yang seringkali kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari? Di dalam momen-momen tertentu ketika kita mengalami kekecewaan dan kesedihan, kita seringkali mengatakan seandainya waktu dapat diputar kembali. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini dari Efesus pasal 5 ayat 6 sampai 21. Inilah yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai orang yang tidur atau orang yang berjalan di dalam tidur. Jadi menarik, mari kita lihat Efesus 5 ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangkitlah hai kamu yang tidur. Rasul Paulus mengatakan bahwa inilah sesungguhnya yang seringkali menjadi kecenderungan dari setiap orang. Kita seringkali seperti orang yang tidur, atau orang yang berjalan di dalam tidur, tanpa kesadaran yang penuh tentang realitas apa yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kita seringkali tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita melakukan segala sesuatu tanpa kesadaran penuh akan apa yang jadi makna kehidupan saya dan apa yang jadi tujuan hidup saya. Kenapa saya ada di sini saat ini? Kenapa saya ada bersama dengan orang-orang yang terdekat dengan saya? Kita seringkali tidak punya kesadaran tentang makna dan tujuan hidup kita. Saudara, akhir-akhir ini saya sedang mengingat kembali pengalaman duka yang saya alami pada Januari awal tahun ini, pada bulan Januari yang lalu. Pada waktu itu papa saya dipanggil pulang oleh Tuhan di dalam sebuah peristiwa yang cukup mengejutkan kami. Walaupun papa sudah cukup lama sakit, tetapi kami tidak menyangka bahwa momen itu, di dalam momen yang secepat itu, papa akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah saudara, tentu ketika mengingat pengalaman duka itu, ada banyak sekali penyesalan-penyesalan yang muncul di dalam hati saya secara pribadi. Seandainya saya tahu kalau itu waktunya. Seandainya saya tahu kalau secepat itu papa akan dipanggil pulang oleh Tuhan di usianya yang belum genap 60 tahun. Maka saya pasti sudah akan melakukan A, B, C, dan lain sebagainya. Tetapi itulah manusia, saudara. Manusia seringkali terlena dan tidak menggunakan waktu yang ada, waktu yang terbatas itu dengan kesadaran yang penuh akan apa yang sesungguhnya yang menjadi panggilan hidup saya. Kita seringkali punya prinsip, saudara, toh masih ada besok, masih ada lusa, masih ada hari esok, dan lain sebagainya. Tapi kita lupa, saudara, bahwa mungkin hal yang sama mungkin juga dipikirkan oleh orang yang meninggal dunia kemarin. Orang yang meninggal dunia kemarin mungkin juga pada waktu itu berpikir, saya masih akan hidup untuk hari esok. Nah, sering menarik di ayat 16 dan ke-17 ada sebuah peringatan yang diberikan. Efesus 5 ayat 16 dan 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kenapa dikatakan hari ini adalah jahat? Simpelnya, karena waktu tidak akan pernah dapat terulang kembali. Kalau Anda melihat pesawat yang lepas landas, saudara, ketika pesawat itu sudah meninggalkan landasannya, momen itulah yang disebut sebagai point of no return. Ketika pesawat sudah lepas landas, dia tidak akan bisa atret mundur ke landasan itu. Point of no return. Tidak ada jalan untuk kembali. Oleh sebab itu, saudara, selama kita hidup,
Kita diundang untuk hidup di dalam kesadaran penuh tentang apa arti dan tujuan kehadiran kita bersama dengan orang-orang yang kita jumpai. Apa makna dari setiap pekerjaan yang kita lakukan sebagai rutinitas yang berulang setiap harinya. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kita di dalam hikmat-Nya. Selamat merayakan hari-hari dan kebersamaan bersama dengan orang-orang yang terdekat dengan Anda. Selamat merayakan pekerjaan dan aktivitas keseharian Anda sebagai sebuah berkat yang Tuhan berikan pada hari ini. Selamat menghayatinya. Salam.